Oke, kita bakalan lanjut si paling gamer part 2. Yo, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Di part sebelumnya, Zuan pun menjalankan misi di Hengpong jadulnya. Setelah dia memasuki kota tua Guide, dia pun terkejut dengan kemunculan sesuatu yang ternyata merupakan adalah skeleton, atau bisa dibilang prajurit tulang. Tanpa persiapan, Zuan pun diserang oleh monster tulang. Namun, karakternya bisa menghindari serangan itu. Zuan pun langsung menyerang balik dengan sekali serangan hingga monster tulang itu mati. Zuan kaget karena dia baru memburu satu monster tapi sudah mendapatkan sebuah kristal kemampuan. Dia pun langsung menyerap kristal itu, dan di saat yang bersamaan dia pun heran karena tidak merasakan rasa sakit, yang ternyata itu karena skill tingkat rendah. Nah, di situ Zuan melakukan uji coba buat menggunakan monster pendampingnya. Dia pun berburu mutan tulang untuk mendapatkan kristal. Namun Zuan merasa tidak ada yang spesial dari mutan tulang tersebut. Dan Zuan pun melihat ternyata di depannya ada bos dari mutan tulang. Di saat Zuan bengong, ternyata bos itu menyerang Zuan dan game over. Zuan kalah dengan sekali serang. Ngerasa bete karena kalah, Zuan pun ngelanjutin keliling kota tua itu. Ia melihat gerbang kota. Di saat itu terdapat Nona Jing yang mendekati Zuan. Nampak wajah sinis Nona Jing yang sambil memberikan flash disk. Ternyata flash disk itu adalah titipan dari ayah Zuan. Dan sambil pergi, Nona Jing dengan tegas mengatakan ke Zuan bahwa keluarga dengan margaan tidak pernah menerima anggota keluarga baru. Tetapi Zuan menganggap santai ucapan Nona Jing. Dalam hatinya Zuan berpikir bahwa ia juga tidak mau menyandang margaan. Di saat Nona Jing sudah pergi jauh, Zuan dipanggil oleh seseorang, dan ternyata itu adalah rekan tim ujiannya, yaitu Li Xuan dan yang lainnya. Singkat cerita, semua peserta ujian dikumpulkan dan mereka ditugaskan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nampak seorang panitia ujian menjelaskan misinya. Misi dari ujian tersebut adalah membunuh monster prajurit tulang berulang dan mengumpulkan kristalnya untuk penilaian skor. Dan ujian pun dimulai. Semua tim bergegas masuk ke dimensional, atau yang sering kita kenal adalah dengan sebutan kalau di manga itu apa namanya? Bang J. Apa tuh? Kalau dimensi itu, kalau di Korea itu manga itu Pindah dimensi gitu. Denjen ya. Oh, Denjen. Nah, saat mereka masuk ke dimensional, tim Zuan tanpa mengulur waktu langsung menghajar monster tulang berulang dengan sangat mudah dan gembira. Namun Zuan malah tenang dan ia tetap bermain game. Hal itu dilihat oleh Li Xuan. Li Xuan berpikir bahwa Zuan tidaklah berguna dan tidak mempunyai keterampilan. Ya, begitulah dengan pandangannya melihat Zuan yang hanya pecandu game. Tapi dari sisi Zuan, dia menyadari bahwa layar HP kultivasinya sama persis dengan dunia nyata. Dan Zuan berpikir bahwa bos dari monster tulang juga ada di lokasi ini. Tentunya Zuan merasa panik akan hal itu, karena kemungkinan besar dalam dunia nyata mereka akan berjumpa dengan bos tulang yang kekuatannya besar tersebut. Li Xuan dengan kelompoknya berdiskusi bahwa jika ingin lulus dengan peringkat pertama dan terbaik, tentu harus mencari monster tulang. Karena di lokasi mereka sudah habis dan mereka perlu pergi menjelajahi lokasi lainnya. Zuan pun panik dan Zuan berusaha melarang, sehingga mereka menghina Zuan sebagai anak penakut. Sebenarnya Zuan ini paniknya ini bukan sama monster tulangnya, tetapi sama jenderal tulangnya. Tentu aja Zuan gak bisa ngejelasin alasan tersebut. Jadi Zuan terpaksa ngikutin apa kata timnya. Semua timnya pun berusaha menghabisi monster tulang, sedangkan Zuan terus berusaha melawan jenderal tulang lewat handphonenya tersebut. Dan terlihat Zuan selalu game over.
sehingga ia berpikir keras cara untuk melawan monster Jenderal Tulang tersebut. Dari beberapa monster tulang yang mereka lawan, ternyata salah satu terdapat kristal merah. Itu adalah kristal dengan skor tertinggi, dan jika digabungkan itu akan membuat tim mereka berada di tingkat skor paling tinggi dan paling awal. Zoan pun merayu mereka untuk menyudahi berburu dengan alasan sudah mendapatkan skor tertinggi. Namun semua timnya sepakat bahwa mereka akan tetap melanjutkan berburu walaupun sudah di skor tertinggi, dan menghina Zoan yang hanya beban dan pengecut. Namun Zoan berkata kalau kota Tua Guide merupakan wilayah asing yang berbahaya, ditambah lagi mereka juga mempunyai poin yang sudah cukup tinggi. Jadi tidak perlu lagi untuk mengambil resiko di daerah yang tidak mereka kenal. Mendengar saran dari Zoan, Li Xuan berpikir bahwa itu sangat masuk akal. Tapi dengan tiba-tiba terjadi sesuatu pada Li Xuan. Ternyata ia diserang oleh salah satu anak buahnya, Li Xuan, yang terluka. Kemudian ia mengetahui bahwa si Kupluk telah dikirim oleh kakaknya untuk membunuhnya. Si pengkhianat topi kupluk itu bernama Jiang Ho. Jiang Ho juga berkata bahwa ia tak menyangka kalau tuan muda ketiga dari keluarga Li ternyata sangat suka bermain perempuan. Jadi keluarga Li ini adalah keluarga dengan keturunan ilahi. Kalau ilahi itu dari lahir udah dibekali di atas tingkat mortal. Dan syarat untuk menaikkan kemampuan ilahi adalah jika seorang lelaki-laki dia harus masih perjaka. Nah, jadi Zoan ini bingung karena Li Xuan ini kan selalu main cewek gitu. Jadi dia ragu kalau Li Xuan ini masih perjaka dan dia tingkatannya tinggi gitu. Ya kan, benar nggak? Singkat cerita, pertarungan hebat di antara Li Xuan dan Jiang Ho si Kupluk dimulai. Dan mereka semua terkejut karena Jiang Ho bisa memanggil monster pendamping dengan level monster legend. Yang seharusnya monster pendamping dengan tingkat legend hanya bisa dipanggil oleh orang yang memiliki minimal tingkat legend. Sedangkan mereka taunya bahwa si Kupluk adalah tingkat mortal. Tapi saat itu Li Xuan tidak terlalu mempedulikannya karena dia tahu bahwa si Kupluk telah bekerja sama dengan seorang dengan kelas legend untuk membantu, atau si kelas legend ini ngasih pinjemin si Kupluk monster gitu. Si Kupluk sambil berjalan dan membenarkan ucapan Li Xuan. Kemudian ia pun langsung maju dan menyerang Li Xuan. Li Xuan pun dapat menahan serangan itu. Dan secara tiba-tiba tempat tersebut langsung mengeluarkan sebuah ledakan merah yang sangat besar hingga membuat Jiang atau sebut saja si Mancung terlempar jauh ke belakang. Saat itu si Kupluk tak menyangka karena Li Xuan telah menyembunyikan kekuatan dan kebenarannya jika Li Xuan telah mempunyai monster pendamping yang juga berada di tingkat legendary. Tentu si Kupluk yang mengetahui kekuatan Li Xuan, ia pun kabur dan dia pergi ke bagian dalam dari kota Tua Guide. Li Xuan langsung mengejarnya di arah bagian dalam tempat itu juga. Xuan berpikir jika ia masuk ke dalam, tentu itu akan membuat mereka binasa. Karena itu, ia pun tetap bertahan di luar. Namun, dia berpikir di dalam terdapat Jenderal Tulang yang sangat kuat. Zoan khawatir dengan Li Xuan. Walaupun Li Xuan dan si Kupluk mempunyai monster pendamping tingkat legend, itu akan membuat sia-sia. Satu-satunya cara untuk membantu mereka adalah dengan bermain gamenya dan mencari tahu metode yang tepat agar dapat mengalahkan Jenderal Tulang tersebut. Setelah membuat karakternya, Zoan pun pergi ke tempat Jenderal Tulang dan ia pun mencoba melawan Jenderal Tulang secara terus-menerus. Zoan pun berusaha menyesuaikan dirinya dan dia bisa menghindari serangan Jenderal Tulang dengan tiba-tiba. Di saat yang bersamaan, suara gemuruh yang sangat besar pun terdengar tidak jauh dari situ, sehingga membuatnya yakin bahwa Li Xuan telah bertemu dengan Jenderal Tulang di dunia nyata. Jadi dia sudah tidak punya pilihan lagi selain membantu dengan seluruh kemampuan yang ada.
Zoan mengingat pertarungannya yang barusan ia jalani. Ia menemukan metode yang pas untuk melawan Jenderal Tulang. Zoan pun langsung segera pergi menemui Li Xuan. Ternyata Li Xuan telah terluka. Ia diserang oleh Jenderal Monster Tulang Berulang yang nyata. Namun yang membuatnya lebih terkejut, si Kupluk tidak diserang oleh monster itu. Zoan pun menduga kalau hal itu berkat armornya. Monster itu nampak ingin menyerang, namun ditahan oleh Li Xuan. Tapi hal tidak terduga pun terjadi. Ternyata si Kupluk ikut membantu monster dan menyerang Li Xuan. Li Xuan pun harus menghadapi dua musuh secara bersamaan. Li Xuan yang masih mengira bahwa Zoan lemah sehingga ia merasa pertarungan ini tidak seimbang. Dengan niat yang baik, Zoan mengajukan dirinya untuk membantu menghadapi monster Jenderal Tulang dan membuat ruang Li Xuan agar bisa menghadapi si Kupluk Jiang. "Berapa lama kau butuh waktu?" "2 menit," ucap Li Xuan yang sangat percaya diri bahwa ia bisa menghadapi si Kupluk hanya dengan waktu 2 menit. Mendengar Zoan yang ingin menghadapi Jenderal Semut, tentu itu membuat si Kupluk tertawa mengejek. Tapi dengan sangat percaya diri, Zoan langsung membuka jaketnya dan menghadapi secara langsung Jenderal Tulang Berulang itu. Dengan sengit, Zoan dan Jenderal Tulang pertarungannya dimulai. Mereka saling melemparkan serangan dan di dalam hati Zoan bergumam sambil bertarung. Ini nggak begitu berbeda dari yang ada di game, tapi serangannya lebih gesit. Mereka saling menghindari serangan satu sama lain. Dan hal terkejut yang Zoan alami ketika ia berhasil menghajar monster itu, ketika serangan Zoan tidak dapat menggoreskan luka sedikit pun di Jenderal Monster Tulang. Zoan pun terus memikirkan kelemahan dari Jenderal Monster Tulang Berulang. Nampak dari jauh, teman mereka si Mancung yang terluka melihat pertarungan Zoan dan Jenderal Tulang Berulang. Dia terkejut karena Zoan bisa menahan serangan dari monster Jenderal Tulang tanpa menggunakan bis pendamping atau monster pendamping. Dan bukannya Mancung saja, si Kupluk juga terkejut akan hal itu, hingga ia tidak fokus melawan Li Xuan. Merasa diabaikan, amarah Li Xuan pun tersulut dan seolah-olah menghinanya. "Dar, beraninya kau melihat arah lain saat sedang bertarung denganku." Pukulan telak ke wajah Kupluk yang membuat ia terhempas. Kupluk pun merasa kesal terhadap Li Xuan. "Maju sini, lawan aku. Kita lihat saja, aku atau si Zoan duluan yang mati." Dalam pertarungan mereka berdua, singkat cerita, armor yang ada di dada Kupluk pun hancur terkena serangan dari Li Xuan, dan itu membuat Kupluk muntah darah. "Bajingan!" ucap Kupluk yang sambil mengeluarkan belatinya beserta memanggil ular monster pendamping. Li Xuan mengira bahwa Kupluk ingin melawannya, namun ternyata siasat Kupluk adalah bertujuan untuk menghajar Zoan dengan seluruh kekuatannya. Seketika Kupluk sudah di belakang Zoan yang siap melancarkan serangan. "Zoan, awas!" Ternyata Zoan menghindar dengan gaya kayangnya. Nampak Zoan bangun dan secara cepat menggunakan monster pendamping dengan sebagai sarung tangan dan langsung menghancurkan armor dari Kupluk. Dan dikombinasikan oleh serangan Li Xuan hingga Kupluk pun tepar dan monster pendampingnya menjadi roh. Yang tersisa hanyalah monster Jenderal Tulang Berulang yang akan mereka hadapi. "Aku akan menahannya, kau carilah celah untuk menyerang," ucap Li Xuan kepada Zoan. Pertarungan sengit masih berlanjut hingga di mana batas waktu dari Li Xuan hampir habis. "Cepatlah, kalau tidak kita akan mati di sini." Beberapa kali usaha Zoan menghajar jenderal itu pun di setiap titik gagal dan tidak pula memberikan goresan. Namun di saat Zoan mengamati, terdapat goresan kecil di tengkorak wajah. Mereka berdua mengambil keputusan yang memang belum pasti hasilnya. Seketika Li Xuan memancing jenderal itu untuk berhadapan secara langsung, dan itu membuat armornya hancur
Dengan kesempatan itu, Zoan dari atas sudah siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan di tangannya dan menghancurkan wajah jenderal yang mereka anggap titik kelemahan. "Sekarang, lakukanlah!" ucap Li Xuan. Dar! Suara dan getaran hantaman keras di wajah jenderal tulang. Mereka pun berhasil. Nampak terlihat muncul telur dari monster pendamping. Zoan menawarkan telur itu kepada Li Xuan. Namun Li Xuan menolak dan menyuruh Zoan lah yang mengambilnya. Pertarungan pun selesai. Li Xuan bergegas memakai baju dan ia berterima kasih kepada Zoan karena telah membantu dirinya dan si mancung. Li Xuan mengingatkan Zoan tentang cara menetaskan telur pendamping. Namun ia teringat bahwa Zoan telah mempunyai monster pendamping. Tanpa basa-basi, Li Xuan bertanya pada Zoan bagaimana cara ia mendapatkan monster pendamping, karena Li Xuan sendiri pun mendapatkan monster pendamping dengan susah payah melawan prajurit armor hitam. Sambil memperhatikan Zoan, Li Xuan menyangka bahwa Zoan sudah berada di tingkat legend. Tapi dengan sok polos, Zoan berusaha meyakinkan Li Xuan bahwa ia hanyalah tingkat mortal. Li Xuan bingung karena sepengetahuannya makhluk tingkat legend sudah pasti lebih kuat dari tingkat mortal. Karena itulah tingkat mortal sangat tidak mungkin membentuk telur monster pendamping. Dan tentu saja jika makhluk tingkat mortal bisa membuat telur monster pendamping, hal itu adalah jauh lebih langka daripada tingkat legend. Dengan kesal, Li Xuan bertanya ke Zoan, "Gimana kamu bisa beruntung begitu?" Ya, mendengar pernyataan dari Li Xuan, Zoan pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang mengenai masalah yang mengakibatkan tewasnya Jiang Ho si kupluk. Li Xuan dengan santai langsung menjawab bahwa ia yang akan menangani masalah yang ada. Dan karena merasa Zoan telah berjasa kepada Li Xuan dan temannya si mancung, jadi Li Xuan ini berjanji untuk menjamin bahwa Zoan bisa masuk ke kampus pilihannya di mana saja. Lalu mereka bertiga pun pulang dengan pintu dimensional atau yang bisa disebut portal. Singkat cerita, mereka saling berpamitan pulang. Zoan yang menaiki bis dan berhenti di halte bertemu dengan kakek tua. Kakek tua ini terlihat sendirian. Ia meminta Zoan untuk menemaninya berbincang-bincang dan seketika menanyakan pertanyaan yang gak jelas. Kakek itu menanyakan ke Zoan untuk memilih wanita dada besar atau wanita dada kecil. Ya, walaupun terasa aneh, tapi Zoan berusaha menjawabnya dengan malu. Dia pun memilih wanita dengan dada kecil. Dengan jawaban Zoan, kakek itu pun setuju. Sehabis itu kakek bertanya lagi, untuk memilih wanita patuh penurut atau wanita lihai dan rewel. Zoan langsung menjawab bahwa ia ingin wanita yang lihai dan rewel. Jadi intinya kakek itu memberikan dua pertanyaan yang gak jelas. Singkat cerita, Zoan pun bertanya di mana kakek itu tinggal dan ia berniat untuk mengantarkan kakek itu pulang. Pertanyaan Zoan pun diabaikan oleh kakek. Malahan si kakek ini menasehati Zoan kalau Zoan lagi nggak bagus fisiknya. Selanjutnya kakek itu pun memberikan sebuah kertas sambil menyuruh Zoan melatih kemampuan energi esensi. Kakek tua menjamin jika dia menguasai metode ini, semua jenis perempuan bisa ia dapatkan. Nah, Zoan ini mengira kalau teknik itu adalah teknik penggoda. Jadi dia auto tolak. Percuma dia ibadah kalau mau menggoda wanita. Ngedengar penolakan dari Zoan, kakek pun langsung terdiam. Jelas, kakek itu ngira bahwa Zoan salah paham. Jadi dia langsung berkata bahwa memang teknik kultivasi risalah iblis langit bukan hanya sebuah metode energi kuno biasa. Dan juga bukanlah tingkat atas. Tapi sudah jelas teknik ini lebih baik daripada seni meditasi petapa yang Zoan pelajari sebelumnya. Seketika Zoan tercengang karena kakek ini mengetahui metode kultivasi yang ia pakai. Kakek itu pun langsung berkata
Kalau itu sangatlah mudah diketahui karena terlihat jelas. Kalau ada sebuah kilauan giok kuning yang menutupi seluruh tubuhnya Zoan. Kakek itu menasihati Zoan dan berkata jika tetap mengelola seni energi kuno yang sampah seperti itu tentu akan